Media sosial seperti Facebook dan Twitter dianggap senjata paling ampuh untuk berkampanye, mengenalkan visi partai atau sosialisasi program oleh caleg. Namun tak hanya itu, perang kata-kata mulai dari sindiran halus hingga terang-terangan menjatuhkan lawan mulai ramai jelang pemilu legislatif 9 April mendatang. Akun Twitter @fadlizon salah satunya. Dalam kicauannya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini seringkali memuat puisi bernada sindiran. Yang terbaru adalah puisinya berjudul Sandiwara, dimuat tanggal 31 Maret 2014. Dalam puisinya ini, ia menyindir pemerintah yang ingkar janji. Kicauan Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam akun Twitter @fahrihamzah juga sempat jadi sorotan. 18 Maret silam dengan hashtag melawan lupa, ia berkicau tentang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. 7 kicauannya seputar peristiwa ketika Megawati sedang menjabat Presiden RI kelima. Tak berhenti di sana, @fahrihamzah juga berkicau tentang sosok seseorang yang disebutnya si kotak-kotak. Media sosial Twitter turut diramaikan oleh kicauan @Pak Bondan, milik sosok kritikus kuliner Bondan Haryo Winarno. 62 kicauan caleg Partai Gerindra ini khusus membahas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Semuanya bernada positif, termasuk pada kicauan 20 hingga 30. @Pak Bondan menulis soal kasus penculikan pada 1998 bahwa Prabowo dituduh menculik aktivis demokrasi. Namun kicauan tersebut tak pelak mengundang protes pengguna Twitter lainnya. Akun @fadrul menjawab langsung sembari menjelaskan keterlibatan tim Mawar dan Prabowo. @fajrul menganggap kicauan Bondan sebagai salah satu cara menghilangkan fakta sejarah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Morning Show. Minggu lalu anggota DPR dari fraksi PKS Fahri Hamzah melemparkan tweet kepada PDI Perjuangan memakai tanda pagar melawan lupa. Tweet Fahri ini seakan mengkritisi kebijakan pemerintah masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang kelima, Megawati Soekarno Putri. Nah, berikut kami juga ingin hadirkan apa kira-kira tweetnya. Kami hadirkan kembali untuk mengingatkan kepada Anda. Yang pertama, kalau boleh saya bacakan di sini, dulu kau jual satelit negara kami ke Singapura melalui jualan Indosat dengan murah, melawan lupa. Yang kedua, dulu kau jual aset-aset kami yang dikelola BPPN dengan murah, hanya 30% nilainya ke asing, melawan lupa. Berikutnya, tweet ketiga, dulu kau jual kapal tanker VLCC milik Pertamina, lalu Pertamina kau paksa sewa kapal VLCC dengan mahal. Dan yang berikutnya, dulu kau jual gas tangguh dengan murah, banting harga ke Cina, hanya $3 per MMBTU-nya, melawan lupa. Sekarang kau ngomong lagi soal nasionalisme setelah kader-kader kau banyak yang korup. Yang keenam, yang keenam adalah dan sekarang untuk mengatrol suaramu yang terpuruk, kini kau umpankan si kotak-kotak, melawan lupa. Si kotak-kotak maksudnya apa? Dan satu lagi, semoga saja rakyat kini tidak lagi terbuai oleh janji-janji manismu. Dan untuk membahas kira-kira apa maksud dari Twitter entry ini, kita sudah hadirkan tentunya. Halo, selamat pagi, Bung Fahri. Bang Fahri, saya boleh sebut dengan kata Fahri. Sebenarnya apa sih maksud Anda ini retweet lagi ini dengan hashtag saya melawan lupa? Saya nggak tahu pagi ini di Net TV saya jadi merasa pemilu tahun ini jadi beda ya. Jadi kayaknya ada peran sosial media yang lebih atraktif ya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan suasana ruangan ini membuat saya memang yakin bahwa sosial media salah satu kekuatan. Kami mungkin kadang-kadang nggak bisa bicara melalui mass media sebab terutama juga ada kritik terhadap pemilu kali ini. Mass media itu terlalu banyak yang partisan. Akhirnya kan kita sibuk dengan social media, ya, kita engage akhirnya dengan social media, dan rupanya juga social media bisa mendrive perbincangan bahkan di layar kaca seperti ini yang coveragenya lebih luas. Jadi dengan 7 tweet itu saja ini sudah 2 minggu ini setahu saya ini orang ribut bicara soal itu. Dan saya kira itu normal sekali, artinya kita apalagi itu sekedar dari tweet ya dari saya, itu mengingatkan masyarakat bahwa di masa lalu itu ada persoalan-persoalan yang juga harus tetap diingat ya, supaya kita ketika memilih
masa depan itu juga berbasis kepada masa lalu, dan itu akan semua kena pada semua partai yang pernah berkuasa. Ya. Golkar sudah dievaluasi karena berkuasa 32 tahun, PDIP berkuasa, PKB berkuasa, sekarang Demokrat juga malah belum selesai pun sudah dievaluasi. Luar biasa sama orang. Jadi saya mengingatkan peristiwa-peristiwa penting itu karena ada message dari teman-teman ekonom, ya. Tolong diingatkan kepada masyarakat bahwa dulu ada penjualan Indosat yang kemudian mendatangkan protes. Saya ingat memang berbulan-bulan itu protesnya di DPR. Kemudian juga ada penjualan gas tangguh yang itu jangan lupa jadi pansus, malah di DPR itu ada pansus mafia migas namanya waktu itu. Saya termasuk anggota di dalamnya. Karena ada ekstrim harga penjualan tangguh itu $3 per MMBTU tadi itu versus harga dalam negeri yang hari ini sudah $10-11. Berarti PKS Jadi sudah marginnya, memutuskan bahwa akan menjadi oposisi dibandingkan koalisi. Ya, kalau saya sendiri message yang saya sampaikan ke dalam partai itu ada baiknya PKS sekarang tuh punya dua pilihan saja. Satu, menjadi bagian dari pemerintahan dalam pengertian memimpin, bukan lagi di kabinet, sebab kita harus mengevaluasi sistem presidensial kita ini, ya. Menteri itu kayak kadang-kadang jadi liabilities. Kalau pemerintahnya secara umum itu ada masalah, kadang-kadang menterinya jadi liabilities. Atau oposisi sekaligus, supaya ada kesempatan juga bagi kita untuk mengkonsolidasi kekuatan kita di luar pemerintahan. Toh PKS juga sekarang memimpin 4 provinsi besar yang total penduduknya di situ lebih dari 60 juta. Jadi local politik is also important. Saya kira itu yang bisa kita lakukan ke depan. Oke, kalau tapi kita lihat tadi mengulang lagi dari 7 tweet yang di-retweet oleh Bang Fahri, sepertinya semua itu ditujukan kepada PDIP. Apakah dengan demikian artinya PKS ini hanya melihat PDIP yang sebagai saingan terberat dibandingkan partai-partai lain seperti misalnya Gerindra juga? Renungan saya itu selain mengutip pandangan-pandangan para ekonom tentang kebijakan Megawati dan PDIP tentunya di masa lalu, juga didasarkan kepada tren politik kekinian yang saya sendiri ingin membuat koreksi, ya. Pertama, ada kecenderungan orang melupakan bahwa tanggal 9 April akan datang tuh kita milih anggota legislatif. Ya. Tetapi sudah terlalu cepat itu dinisbatkan kepada calon presiden, ya kan? Dan rupanya memang pihak PDIP sendiri menganggap itu senjata mereka. It's okay. Dalam politik biasalah begitu kan, kreativitas kita kan gila aja kan. Dalam demokrasi begitu, ada kebebasan. Tapi di balik kebebasanmu ada juga kebebasan saya dong. Jadi gua ganggu juga lah gitu. Oke, kalau misalnya kita bicara mengenai posisi PKS, kembali ke tadi, apakah ini memang posisi PKS secara keseluruhan akan menjadi oposisi atau hanya posisi Anda saja? Karena kalau kita lihat pernyataan menarik dari Ketua DPP PKS, Jazuli Juwaini, ia ini membantah bahwa sindiran yang dilontarkan oleh Anda itu adalah sikap resmi partai. Tanggapan Anda? Ya, partai tentu ada momen-momen di dalam partai yang menentukan agenda-agenda besar. Koalisi calon presiden itu bukan agenda DPP. Saya ini DPP, ya. Agenda-agenda itu ditentukan di sidang lembaga legislatif partai yang disebut Majelis Syuro itu. Jadi legislatif partai lah yang menentukan nanti siapa calon presiden kita, wakil presidennya siapa, lalu kemudian dengan siapa kita berkoalisi kalau akan maju sebagai calon presiden begitu. Nah, jadi domain DPP itu ya menghangatkan suasana lah. Ya, jadi saya mengatakan itu adalah dan saya sampaikan itu di Twitter, bukan konferensi pers di kantor partai. It's my personal account. Jadi boleh ditanggapi bermacam-macam, ya kan. Tapi memang saya punya feeling sendiri bahwa harusnya PKS itu memimpin ya koalisi, ya kan, memimpin koalisi maksudnya menjadi calon presiden, atau kalau tidak nanti dia harus membangun kekuatan oposisi supaya pemerintahan itu baik, bisa dikontrol secara lebih kuat begitu. Seberapa besar kader-kader lain yang turut mendukung apa yang Anda usung, maksudnya kritik-kritik yang Anda keluarkan di Twitter? Kalau kader ya dinamika tentunya ya, di dalam kita juga berdialog dan berdebat ya. Tapi belakangan ini memang relatif feeling dari orang-orang kader-kader PKS itu relatif makin sama begitu, bahwa partai itu harus membangun identitasnya secara real, secara nyata. Dalam politik
multi partai ini teori yang disebut oleh banyak ilmuwan politik ya. Kadang-kadang identitas partai politik hilang. Jadi partai itu menjadi terlalu sama, ideologi tidak nampak. Jadi tidak ada bedanya begitu. Akhirnya orang juga kadang-kadang membuat pembeda lain. Nah inilah yang berbahaya karena pembedanya kemudian dia bikin capres. Jangan lupa pada pemilu 2004-2009 pembedanya juga capres. Tapi akibatnya adalah legislatif kita jeblok. Publik tidak terlalu memeriksa siapa yang akan menjadi wakil mereka di DPR. Hanya terpukau dengan calon presiden, tetapi kemudian yang muncul adalah orang-orang yang bermasalah di DPR. Kalau kita kembali membahas mengenai serangan Anda kepada PDI Perjuangan, ada pernyataan menarik dari Ava Sundari yang merupakan salah satu kader PDI Perjuangan yang mengatakan Fahri Hamzah terlalu maksain diri, ini saya ambil ya, terlalu maksain diri untuk mendelegitimasi PDI Perjuangan. Tanggapan Anda? Enggak lah, Mbak Eva itu seorang demokrat, ya seorang yang mengerti perbedaan pendapat ya dan mengerti perbedaan posisi kita masing-masing. Tidak bisa dihindari bahwa saya dengan beliau punya perbedaan posisi dan jangan sekali-kali kita ini mau tidak punya perbedaan posisi. Itu salah di dalam demokrasi. Beda pendapat itu penting, ini mengeduket orang, mengeduket rakyat, orang akan tambah cerdas. Jangan pernah ada satu versi kebenaran itu menyakitkan sekali. Sekarang ini kebenaran harus dibuka versi-versinya begitu. Bahkan dalam demokrasi, agama pun memperbaiki diri. Karena dalam demokrasi lah ada kebebasan, bahkan ngeritik agama gitu. Jadi it's okay, no problem. Salah satu serangan Anda juga itu kepada yang menarik dari salah satu bulirnya adalah si kotak-kotak. Yang Anda maksudkan Jokowi? Kira-kira siapa? Nah dari semua itu Yalah, saya menganggap beban kepada Jokowi terlalu berat ya. Dia dikritik dari Solo waktu dia pindah ke Jakarta oleh orang Solo karena dia bilang belum banyak masalah yang selesai di sana. Kita tahu Solo salah satu daerah miskin juga. Pindah ke Jakarta baru setahun lebih sudah digadang-gadang untuk menjadi capres. Dia menurut saya terbebani akan banyak masalah. Belum setahun dia berkuasa sudah ada kasus busway dan sebagainya. Dan ini bangunan-bangunan ini bisa mangkrak kalau dia nggak selesaikan begitu loh. Tapi bukankah misalnya pun suatu hari, misalnya ya kita mengatakan misalnya dia menjadi RI 1, Jakarta itu menjadi salah satu bagian dari pembangunan. Ya kalau dia terpilih, bagaimana kalau dia kalah? Bukankah dia jadi musuhnya presiden? Kan itu merugikan warga Jakarta. Belum lagi kalau kita melihat bahwa dia memang pernah semacam bersumpah bahwa saya akan terus 5 tahun. Jadi maksud saya itu beban kepada Jokowi ini juga perlu dipertimbangkan karena Jokowi kan juga bukan milik pribadi partai. Ini kan juga milik rakyat. Rakyat DKI deserve kenyamanan di dalam kehidupan mereka sehari-hari dan itu sudah dijanjikan tapi kenyamanan itu belum ada. Tapi kan undang-undangnya memang tidak mengatur. Oh iya, soal undang-undang. Ini bukan soal undang-undang, tapi ada undang-undang yang eksekutif. Yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa janji kampanye itu dapat ditagih ya. Janji kampanye. Nah, kalau pernah dia berjanji akan memimpin 5 tahun misalnya, itu menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik boleh ditagih karena itu menentukan hajat hidup rakyat juga. Kalau janji PKS sendiri apa di 2014 ini? Kalau kita memimpin tentu akan mengatasi persoalan akan lebih cepat lah karena kuning sudah pernah masuk istana. Merah sudah pernah masuk istana, hijau sudah pernah, biru sudah pernah, tinggal putih yang belum. Kita cobalah warna putih. Tapi warna putih kenyataannya ada yang sudah masuk ke KPK juga. Satu titik dan sudah minta maaf ya, 1 titik saja. Dibanding ya nggak usah dibanding lah gitu, tapi kan ya 1 titik dan dia sedang membela diri, oke lah. Apakah serangan yang Anda lakukan lewat Twitter ini merupakan, correct me if I'm wrong begitu ya, bentuk ketakutan PKS karena Jokowi begitu populer? Tidak takut PKS itu, malah saya sendiri memasang mental pribadi saya ya, sebagai oposisi gitu ya. Oposisi yang akan memperkuat parlemen sebab menurut saya parlemen ini masih lemah. Pengawasan kita kepada eksekutif itu masih lemah. Pemerintah masih banyak jalan sendiri. Artinya Anda tidak ada kemungkinan PKS di sini untuk berkoalisi bersama PDIP mungkin apabila nanti sebetulnya hasil dari pileg ini kita dengan PDIP itu bahkan karena PKS itu kritis juga kepada pemerintahan Pak SBY. Jadi kita dengan PDIP juga banyak momen-momen bersama, kasus Bank Senturi, kasus pajak, ya kan soal BBM itu PDIP sama PKS sama. Jadi PKS itu tidak soal
ya atau tidak, tapi platform kita. Kalau kita membahas platform secara solid dan kita kemudian mau mendukungnya, saya kira itu akan menjadi bagian dari alasan untuk berkoalisi dengan kelompok tertentu. Saya Tapi kira soalnya kalau saya lihat nih di Twitter Anda nih Bang gitu, Anda juga beberapa waktu yang lalu ini ada iklannya Indonesia Hebat PDIP, tapi sepertinya dikreativitaskan gitu kan oleh Anda ataupun juga tim Anda gitu. Yang di sini adalah ikonnya adalah Puan Maharani. Petani kita sendiri Anda bold dengan PKS. ya itu saya bilang begini, itu zaman Twitter sekarang nih, zaman sosial media yang luar biasa. Saya sendiri kaget dan kagum ya bahwa hari ini tuh, dan itu Anda jangan bilang itu PKS, orang PKS, nggak ada. Itu betul-betul gerakan sosial media yang kita nggak tahu orangnya. Ratusan ribu orang, jutaan orang masuk memiliki akun di Facebook, di sosial media, di Twitter. Kita nggak tahu siapa mereka. Mereka membuat desain sendiri lalu dia kirim macam-macam desain, nggak ada rancangan. Ya, tapi di sini adalah yang men-tweet Anda, Fahri Hamzah, majulah kreativitas. Saya retweet. Kemudian jangan larang, kemudian ini picture-nya, Twitternya dari Anda gitu. Iya, itu retweet. Jadi kan gini, ada yang menyerang saya, kader PKS bahaya memakai iklan lain untuk kampanye. Bukan, kita nggak tahu siapa mereka. Dan menurut saya itu adalah kreativitas di sosial media. Kalau mereka melanggar hukum, bawa ke pengadilan. Tapi kalau nggak, jangan larang dong orang berkreativitas kok. Jokowi juga kan digambarkan tokoh kungfu, ya kan, segala macam, itu biasa. Itu. Bicara Jokowi, ada satu lagi nih, saya ambil dari Merdeka begitu ya, dari merdeka.com, bahwa ada 5 alasan mengapa menurut Anda Jokowi itu tidak pantas menjadi presiden. Salah satu yang menarik adalah tidak punya tampang sebagai presiden. Betul itu pernyataan Anda? Maksudnya tidak punya tampang? Kan ada orang bilang presidential look, ya kan? Itu ada perdebatan tentang itu apa begitu. Ya udahlah. Wali kota is okay, ya. Wali kota is okay. Ya, is okay. Dan DKI adalah wali kota besar. Sebenarnya ini kan bukan gubernur. Jangan lupa sistemnya kan beda. Wali kota di sini kan nggak dipilih. Wali kotanya kan milik gubernur. Jadi sebetulnya gubernur DKI adalah wali kota besar, is okay lah gitu. Tapi presidensial, let's go to the debate. Ayo debat aja. Ya kita akan lihat itu nanti gitu loh. Tapi dari awal I'm warning you. Ya, Kalau pandangan Anda I'm warning you, maksudnya? Ya, saya kasih ingat aja bahwa ini bisa jadi persoalan gitu. Oke, tapi apakah seorang... Kita sudah berkali-kali kecewa loh dengan presiden-presiden yang muncul. Emang kalau menurut Bang Fahri, presiden look ini menurut kriteria Anda yang seperti apa? Ya, Indonesia gitu loh. Ya, 250 juta penduduknya, ya kan, dari Sabang sampai Merauke, ya kan. Anda harus menghadapi Papua ya dengan dugaan separatisme yang masih kuat. Anda menghadapi otonomi di Aceh, ya kan. Anda harus punya posisi untuk paling tidak kata-kata Anda itu didengar oleh orang. Ya. Jangan Anda gadaikan Indonesia yang begini besar kepada orang yang Anda ragukan apakah kita akan bisa taat kepada dia. Oke, baik. Kalau itu biasa, perdebatan kita ini terlalu sopan menurut saya. Itu harusnya tuh lebih terbuka kita ngomongnya gitu. Oke, baik. Apakah seorang presiden atau calon presiden nanti punya tampang untuk Indonesia? Tentunya itu menjadi pilihan Anda. Kami juga sebetulnya ingin menghadirkan Effendi Simbolon yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan. Namun tampaknya masih tersendat di jalan. Untuk itu kami tidak bisa menghadirkan Effendi Simbolon. Tapi untuk sementara terima kasih banyak Bung Fahri di sini. Sama-sama. Sudah berbagi. Suasananya luar biasa hari ini. Yang jelas akan banyak sekali ya, karena di PKS juga ada 3 calon, diantaranya ada Anies Mata, kemudian Hidayat Nur Wahid, dan satu juga, lagi? Ya, Ahmad Heriawan. Ya, itu Ahmad nanti Heriawan. pemilihannya setelah pemilihan Pileg nanti tanggal 9 April ya. Jadi kita sekarang fokus anggota DPR-nya ini dulu siapa. Ya, jangan ngomong presiden dulu, karena yang kita mau pilih ini DPR. Iya, itu bisa menjadi pilihan tentunya. Kalau misalnya di PDI Perjuangan kita ada Joko Widodo, misalnya dari Gerindra kita ada Prabowo Subianto, dari Hanura kita ada Win Hate. Yes, itu dia pilihannya, terserah Anda. Tentunya nanti juga akan muncul lagi, karena Romo Irama juga ada toh? Iya, kita lihat aja ya. Ini memang sangat dinamis sekali ya, waktu-waktu ini sangat hangat. Ya, terima kasih banyak Bung Fahri. Informasi seputar pemilu akan terus kami sampaikan dalam segmen iVote. Jangan kemana-mana dan jangan juga lupa gunakan hak pilih Anda. One vote for a better Indonesia.